Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin teman-teman. Pada video kali ini yang singkat ini saya akan berbicara masalah berapa sih persentase afkir biasanya untuk pembenihan. Kemudian ketika kita ingin membuka lahan, berapa persen sih ekstra benih yang harus kita siapkan supaya ketika nanti kita tanam kita tidak gelabakan ketika memang kita kekurangan benih. Dan tentunya yang saya bicarakan adalah saat kita menyiapkan benih itu secara mandiri teman-teman, bukan beli jadi. Kalau memang beli jadi, kalau ada yang rusak atau ada yang mati atau ada yang kurang, kita tinggal beli di tempat yang sama, itu mudah. Namun yang saya bicarakan adalah saat kita menyiapkan benih secara mandiri seperti ini. Nah, ini saya sudah menyemai yang keempat kalinya, dan tentunya apa yang saya bicarakan ini adalah pengalaman saya pribadi yang memang sudah saya lakukan, sudah saya alami di kebun saya, dan saya paham betul berapa persen saya kehilangan karena saya sudah 3 kali menanam dan ya sekitarnya hampir sama lah teman-teman, tidak jauh berbeda dengan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, semuanya hampir-hampir sama seperti itulah. Nah, yang pertama, berapa persen sih afkir yang biasanya terjadi? Tentu afkir ini banyak sekali teman-teman. Ketika kita membeli 100 biji, ya ada yang mendapatkan ekstra, ada yang varietas yang tidak mendapatkan ekstra ya. Ya kita bicara persentasenya saja. Jadi biasanya benih yang afkir itu kurang lebih 10 hingga 15% teman-teman. Kalau lebih dari 15% berarti kualitas benih yang kita beli itu ya kurang meyakinkan ya, bisa dikatakan ya kita merugilah seperti itu kalau memang afkirnya itu lebih dari 15%. Jadi kalau yang saya alami selama ini itu afkirnya itu sekitar 15 persenan ya. Afkir itu dari pertumbuhan daun yang jelek, kemudian pertumbuhan akar yang tidak bagus, kemudian batang juga bisa. Kemudian ada juga yang ketika kita menerima benih itu tidak semuanya sehat teman-teman, ada yang patah, ada yang mati, ada yang tentunya kerdil, kecil matanya, terus tidak bisa tumbuh dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dari faktor kehilangan benih yang kita tanam atau yang kita pesan seperti itu. Kemudian setelah tumbuh seperti ini juga rentan termakan oleh hama seperti ayam, semut, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkena jamur, kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan atau anak-anak kita dan lain sebagainya. Maka dari itu saran saya, kita harus benar-benar melakukan protek terhadap tanaman kita ini teman-teman. Jangan sampai ada hewan masuk. Kemudian kita harus sering menyemprotkan insektisida atau fungisida dan lain sebagainya. Kita harus memang benar-benar rajin merawat mereka ini secara ikhlas dan telaten itu teman-teman. Jadi sekitar 15%-nya itu ya saya pastikan bisa hilang akibat dari pertumbuhan dan lain sebagainya. Kalau umur 1 bulan seperti ini ya belum terlihat mana yang afkir, namun ada beberapa batang yang sudah saya hilangkan teman-teman, saya cabut karena memang saya rasa itu adalah benih yang afkir. Kemudian ada yang mati terkena karena intensitas hujan yang cukup tinggi, itu juga bisa menimbulkan jamur dan membuat benih kita itu mati. Banyak sekali lah teman-teman penyakit-penyakit atau halangan-halangan yang akan kita hadapi ketika kita menyemai benih seperti ini. Saya sudah fasih betul, paham betul karena saya sudah keempat kalinya menyemai benih, dan itu adalah benih yang ketiga yang belum saya tanam di lahan karena saya melakukan penanaman secara sendiri teman-teman ya. Saya bersihkan sendiri, kemudian saya tanam sendiri karena memang kalau saya punya biaya ya saya upahkan orang lain secara bertahap lah seperti itu. Itu teman-teman sekitar 15% dari faktor kehilangan benih. Kemudian ketika sudah umur 1 tahun, kita siap di lahan dan kita taruh di lahan. Di sana juga belum bisa seutuhnya aman teman-teman. Dari benih yang kita seleksi sudah memang benar-benar betul-betul bagus, itu tidak bisa menjamin bahwa benih itu akan tumbuh secara baik. Banyak sekali faktor-faktor yang akan menimbulkan kehilangan benih di lahan. Salah satunya yaitu hama ya, seperti babi, landak, tikus, bahkan kumbang tanduk itu teman-teman. Dan bisa dikatakan
tidak bisa dipastikan benih yang sehat itu nanti di lahan bisa sehat ya. Banyak sekali seperti jamur, karena lahan memang yang terinfeksi jamur dan lain sebagainya, itu juga bisa menimbulkan kehilangan benih yang kita tanam. Karena saya sudah pernah mengalami ada beberapa batang yang memang saya tanam itu terkena jamur, dan bahkan ada juga yang memang pohon-pohon sawit yang memang teridentifikasi tidak bisa menyerap unsur hara, itu juga ada teman-teman. Jadi ya sekitar 15% itu juga bisa hilang ketika kita memang di lahan. Namun itu kondisional ya teman-teman. Mungkin di tempat kalian tidak ada hama, tidak ada jamur, tanam 100 tumbuh 100 dengan 100% berbuah, ya itu kondisional. Namun ini apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi ketika memang tumbuh juga belum tentu itu tumbuh dengan baik, dan kita harus memang benar-benar menyiapkan benih yang ada supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa kita atasi. Karena saya sudah tanam hingga 2 kali, dan yang ketiga dan yang pertama yang kedua itu teman-teman, yang pertama habis sekitar 15 batang itu dimakan oleh babi, dan yang tanaman kedua itu juga hampir 15 batang dimakan oleh tikus. Dan ini saya masih berupaya untuk menggagalkan invasi dari kumbang tanduk teman-teman, dengan cara itu pangkalnya itu saya tali dengan menggunakan wareng ataupun jaring, supaya memang si beliau kumbang tanduk ini tidak bisa masuk atau giginya nanti nyangkut di waring lah, seperti itu. Jadi saya ini masih berupaya menghentikan invasi dari kumbang tanduk itu teman-teman. Jadi sekitar 15% itu bisa hilang di lahan, dan tentunya sekali lagi kita harus memang benar-benar melakukan protek yang memang lumayan cukup harus telaten ya, supaya memang hama-hama itu tidak bisa masuk. Namun saya tidak berbicara masalah hama berkaki dua berambut hitam ya, karena itu ya susah untuk diprotek. Karena di tempat kami dulu juga pernah ada benih-benih yang sudah ditanam itu dicuri oleh ninja benih seperti itu. Namun itu di luar batas kita, kapasitas kita hanya berbicara soal hewan dan hama-hama yang memang sering terjadi di lahan sawit itu teman-teman. Jadi berapa persen ekstra yang harus kita siapkan? Kalau menurut saya itu setidaknya 30% kita harus menyiapkan benih. Misalkan kita memiliki 2 hektar tanah dengan SPH 143 batang. Oke lah, kita bulatkan menjadi 300 batang. Dan 30%-nya berarti 90 batang. Kita bulatkan lagi lah teman-teman menjadi 100 batang. Jadi ketika kita memiliki lahan 2 hektar dengan SPH 300 batang, maka kita harus menyiapkan setidaknya 400 batang teman-teman, untuk persiapan supaya kita tidak keteteran ketika memang nanti terjadi sesuatu hal terhadap benih kita itu teman-teman. Jadi ya semoga teman-teman memiliki ancer-ancer lah atau bayang-bayang supaya memang nanti tidak benar-benar gelabakan. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.